kali ini kita bahas tahap-tahap respirasi aerob. Nah, respirasi aerob itu berlangsung 4 tahap reaksi. Reaksi pertama, glikolisis. Reaksi kedua, dekarboksilasi oksidatif. Reaksi ketiga, siklus Krebs. Dan reaksi yang keempat atau tahap terakhir, transport elektron. Nah, tentu anak-anak bertanya, di mana masing-masing tahap itu berlangsung. Nah, ini Pak langsung buatkan ilustrasi tempat berlangsungnya tahap-tahap respirasi aerob. Di mana tahap pertama, yaitu reaksi glikolisis, berlangsung di sitoplasma. Jadi, glikolisis itu berlangsung di sitoplasma. Lalu, tahap kedua, ketiga, dan keempat berlangsung di dalam mitokondria. Nah, ini Pak gambar sebuah mitokondria yang terdiri dari membran luar. Kemudian ini yang berkelok-kelok warna biru ini. Berkelok-kelok warna biru ini disebut dengan krista mitokondria atau membran dalam. Nah, antara membran dalam, krista mitokondria dengan membran luar, ini terdapat ruang antar membran. Nah, jadi antara warna hitam, membran warna hitam dengan warna biru ini namanya ruang antar membran. Yaitu antar membran luar dan membran dalam. Nah, kemudian yang berwarna merah di sini Pak tulis dengan warna merah, matrik mitokondria. Nah, di sini namanya matrik mitokondria. Nah, jadi glikolisis berlangsung di sitoplasma, dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matrik mitokondria, kemudian siklus Krebs berlangsung di matrik mitokondria, dan transport elektron berlangsung di kristal mitokondria. Pak bahas glikolisis. Apa itu glikolisis? Nah, glikolisis itu merupakan penguraian glukosa. Namanya saja glikolisis. Penguraian glukosa menjadi asam piruvat. Tapi di samping menghasilkan asam piruvat, glikolisis juga menghasilkan ATP, NADH, dan air. Nah, kita cek sekarang ringkasnya pada peristiwa glikolisis itu apa yang diuraikan dan apa hasilnya. Ringkasnya, glikolisis itu menguraikan glukosa, satu molekul glukosa yang beratom C6 diuraikan menjadi 2 asam piruvat yang beratom C3. Di samping itu juga dihasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 1 molekul air. Nah, itu ringkasnya. Tapi kalau anak-anak ingin tahu lebih detail, sebenarnya glikolisis ini berlangsung 9 tahap reaksi. Jadi, glikolisis berlangsung 9 tahap reaksi. Mula-mula glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu dari glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu berubah dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian fruktosa 1,6-difosfat berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat DAP dan fosfoglyceraldehid PGAL. Nah, DAP ini labil, cepat bisa berubah menjadi PGAL. Nah, kemudian PGAL akan berubah menjadi DPGA, difosfoglycerol acid, difosfoglycerol acid. Lalu DPGA berubah menjadi 3PGA. Kemudian 3 PGA berubah menjadi 2 PGA. Lalu dari 2 PGA berubah menjadi PEP, fosfoenol piruvat. Lalu dari PEP berubah menjadi asam piruvat. Nah, di mana dihasilkan ATP, NAD, air, itu akan Pak bahas khusus dalam segmen glikolisis. Lanjut. Tahap kedua, dekarboksilasi oksidatif. Ini berlangsung di matrik mitokondria, yaitu pengubahan
Nah, jadi dekarboksilasi sesuai dengan namanya dekarboksilasi. Ini ada kata D. D itu menghilangkan. Jadi hilangnya karbon. Nah, jadi asam piruvat ini mengalami degradasi atom C berubah menjadi asetil koenzim A dengan kehilangan dua atom C. Nah, jadi ringkasnya dekarboksilasi ini adalah proses pengubahan dua molekul asam piruvat yang beratom C3 menjadi dua molekul asetil koenzim A yang beratom C2. Kemudian pada proses itu juga dilepas dua molekul CO2 dan 2 NADH. Nah, jadi kalau dari segi C-nya ini 2 kali 3 6, kalau ini 2 kali 2 4, di sini tambahannya 26. Jadi sebelum dan sudah reaksi sudah sama. Lanjut. Tahap ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs. Siklus Krebs ini berlangsung di matriks mitokondria, di mana siklus Krebs ini berlangsung melalui 8 tahap reaksi. Jadi siklus Krebs berlangsung 8 tahap reaksi, itu menghasilkan dari memproses dua molekul asetil koenzim A menjadi 4 molekul CO2. Juga pada proses itu dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Baik anak-anak, siklus Krebs ini adalah merupakan reaksi yang berputar, melingkar, di mana reaksi ini mulai dari suatu titik, dari asam oksaloasetat bertemu dengan asetil. Jadi asam oksaloasetat beratom C4 bertemu dengan asetil beratom C2 membentuk asam sitrat beratom C6. Nah, kemudian asam sitrat berubah menjadi isositrat, lalu isositrat berubah menjadi ketoglutarat, lalu dari ketoglutarat berubah menjadi asam suksinil, dari asam suksinil berubah menjadi asam suksinat, dari suksinat berubah menjadi pumarat, dari pumarat berubah menjadi malat, dan dari malat berubah kembali menjadi oksaloasetat. Nah, itu merupakan suatu reaksi melingkar. Nah, di mana dari reaksi siklus Krebs itu menghasilkan ATP, di mana menghasilkan NAD, di mana menghasilkan FAD, dan pada bagian mana dilepas CO2, nanti Pak akan buatkan segmen khusus tentang siklus Krebs. Nah, Pak lanjut. Setelah tahap 3, Pak lanjut ke tahap 4, transport elektron. Nah, transport elektron ini reaksi terakhir dari respirasi aerob yang berlangsung di krista mitokondria. Nah, jadi di sini berlangsung. Nah, pertanyaan anak, apa itu transport elektron? Nah, sesuai dengan namanya, transport elektron ini akan memproses atau akan memindahkan elektron hidrogen dari koenzim yang satu ke koenzim yang lainnya. Nah, elektron hidrogen yang mana? Nah, jadi transport elektron ini memproses. Nah, ini di glikolisis dihasilkan NADH, di dekarboksilasi juga dihasilkan NADR, di siklus Krebs juga dihasilkan NADH dan FADH. Nah, jadi ada 10 NADH dan 2 FADH. Nah, ini diproses dalam transfer elektron di krista mitokondria. Nah, jadi hidrogen ini akan pecah menjadi elektron dan proton. Elektronnya berjalan pada koenzim transport elektron. Nah, koenzim transport elektron itu sudah ada di krista mitokondria yang terdiri dari koenzim NAD,
koenzim Q ubiquinon, koenzim sitokron B, koenzim sitokron C, koenzim sitokron A, dan terakhir nanti elektron hidrogen itu akan ditangkap oleh oksigen. Nah, jadi elektron hidrogen akan berjalan pada rantai respirasi dari koenzim yang satu ke koenzim yang lain, dan terakhir elektron itu diterima oleh oksigen. Nah, oksigen ini merupakan akseptor elektron terakhir pada respirasi aerob. Nah, jadi oksigen ini menerima elektron hidrogen yang dia penerima terakhir sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, sedangkan ketika elektron hidrogen itu berjalan pada rantai respirasi dari koenzim yang satu ke koenzim yang lain, protonnya dipompakan dari matrik ke membran ruang antarmembran, dari matrik ke ruang antarmembran. Jadi A plusnya ini dipompakan dari matrik ke ruang antarmembran dan melewati enzim ATP sintase. Nah, ATP sintase ini membantu pembentukan ATP. Nah, jadi hidrogen yang keluar dari tadi dipompakan dari matrik ke ruang antarmembran, kemudian kembali lagi ke matrik, itu melewati ATP sintase. Nah, saat hidrogen kembali lagi ke matrik itu, sel memanfaatkan energinya untuk menyusun ATP. Nah, jadi protonnya melewati ATP sintase dan energinya dimanfaatkan oleh sel untuk menyusun ATP. Kemudian A plus itu bertemu A negatif elektron, kemudian ketemu oksigen, akhirnya membentuk air. Nah, jadi ringkasnya, transport elektron ini memproses 10 NADH dan 2 FADH, kemudian menghasilkan air dan ATP. Baik anak-anak, banyak pertanyaan siswa, berapa total ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob? Nah, ini hitungannya. Berdasarkan teori chemiosmosis, bahwa satu hidrogen setelah melewati satu putaran transport elektron sampai elektron hidrogen diterima oleh oksigen, satu hidrogen dari NAD itu memberikan energi yang dapat mensintesis 3 ATP. Nah, kalau ada 10 NAD, berarti transport elektron ini mampu membentuk 30 ATP. Nah, sedangkan hidrogen dari FADH, setelah elektron hidrogen menyelesaikan putaran penuh rantai transport elektron, kemudian A plus ketemu dengan oksigen, itu mampu memberikan energi yang dapat mensintesis 2 ATP. Nah, jadi dari FADH ini menghasilkan 4 ATP. Jadi transport elektron menghasilkan 34 ATP. Nah, lanjut. Apakah 34 ATP yang totalnya? Nah, totalnya harus ditambahkan ATP yang dihasilkan glikolisis dan ATP yang dihasilkan oleh siklus Krebs. Nah, untuk glikolisis menghasilkan 2 ATP, sedangkan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Jadi ditambahkan lagi 4, maka totalnya menjadi 38 ATP.
Nah, baik anak-anak, ada sumber atau buku menyebutkan 38, ada juga menyebutkan 36. Nah, supaya anak-anak tidak bingung mengapa bisa 36 dan mengapa bisa 38. Penjelasannya sebagai berikut. Pada sel prokariotik, jadi pada sel prokariotik itu tidak memiliki mitokondria, tetapi sel prokariotik memiliki mesosom, di mana struktur mesosom dan struktur mitokondria ini berbeda, tapi fungsinya ada persamaannya, yaitu persamaannya tempat terjadinya respirasi sel. Nah, dengan demikian terjadilah perbedaan proses di sini. Kalau pada sel eukariotik, NAD yang dihasilkan pada glikolisis ini akan berdifusi masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, masuknya NAD ke dalam matriks mitokondria ini memerlukan energi sebanyak 2 ATP, sehingga ini dikurangi 2 ATP. Maka total ATP yang dihasilkan adalah 36. Nah, jadi pada sel eukariotik, karena masuknya 2 NAD asid glikolisis ke matriks mitokondria memerlukan 2 ATP, maka total ATP yang dihasilkan menjadi 36 ATP. Sedangkan pada sel prokariotik, karena masuknya NAD ke dalam mesosom itu tidak lagi memerlukan energi sebanyak 2 ATP, maka total ATP-nya 38. Sedangkan ini 36. Jadi itu salah satu sumber. Ada juga sumber lain yang menjelaskan berapa total ATP, apakah 38 atau 36. Nah, itu tergantung siapa yang mengangkut NADH yang dihasilkan pada glikolisis ke dalam mitokondria. Jadi ada 2 jenis zat yang mengangkut NAD dari sitoplasma ke dalam mitokondria. Kalau yang mengangkut itu malat shuttle, nah, kalau yang mengangkut itu malat shuttle, jadi malat shuttle, maka proses ATP yang dihasilkan dari proses pengangkut malat shuttle itu adalah setiap 2 NADH ini menghasilkan 6, sehingga totalnya menjadi 38. Kalau di sana menghasilkan 6, berarti totalnya menjadi 38. Kalau yang mengangkut itu gliserol fosfat shuttle, nah, kalau gliserol fosfat shuttle yang mengangkut, maka setiap 2 NADH ini yang diangkut ke dalam matriks mitokondria akan menghasilkan 4 ATP, sehingga totalnya menjadi 36 ATP. Jadi, Pak jelaskan lagi sekali. Berapa total ATP yang dihasilkan? Nah, ada 2 versi ini. Nah, salah satu sumber menyebutkan kalau pada sel prokariotik itu menghasilkan 38 ATP, kalau pada sel eukariotik 36 ATP. Karena masuknya NAD asil glikolisis ke dalam matriks mitokondria memerlukan energi 2 ATP. Pendapat lain tergantung siapa yang mengangkut NAD ke dalam matriks. Kalau malat shuttle hasilnya 38 totalnya. Kalau gliserol fosfat shuttle menjadi 36. Karena kalau malat yang mengangkut ini menghasilkan 6 ATP. Kalau gliserol fosfat shuttle yang mengangkut hasilnya 4 ATP. Nah, itulah ringkasan singkat tahap
tahap respirasi aerob. Seperti video sebelumnya, kita uji ini. Apakah ringkasan ini memungkinkan atau bisa memberikan solusi dalam menjawab soal-soal masuk perguruan tinggi. Nah, ini Pak kutipkan 4 contoh soal SBMPTN 1, SIMAK UI 1, dan dari UMGM 2 soal. Nah, kita mulai contoh pertama. SBMPTN tahun 2007, kode naskah 450, nomor soal 20. Pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses. Nah, ini tadi kita banyak membahas oksigen di sini. Jadi oksigen ini berperan sebagai akseptor elektron terakhir pada tahap transport elektron. Jadi hidrogen yang dipindahkan pada rantai transport elektron terakhir akan diterima oleh oksigen. Jadi dia oksigen itu berperan pada peristiwa transport elektron. Jadi jawabannya D. Contoh nomor 2. Seleksi SIMAK UI, seleksi masuk Universitas Indonesia tahun 2009, kode naskah 934, nomor soal 17. Reaksi siklus Krebs pada manusia terjadi pada bagian sel di daerah. Nah, ini konsepnya. Nah, ini siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Nah, kalau gambar disajikan, nah di sini lokasinya. Jadi siklus Krebs itu berlangsung di matriks mitokondria. Jadi D. Contoh soal yang ketiga. Pak kutipkan dari ujian masuk UGM tahun 2005, kode naskah 811, nomor soal 61. Ketika Daur Krebs telah menyelesaikan 4 putaran lengkap, maka CO2 yang dibebaskan sebanyak. Nah, jadi di sini siklus Krebs ini konsepnya. Ingat anak-anak, 1 putaran siklus Krebs hanya mampu memproses 1 molekul asetil. 2 putaran mampu memproses 2 molekul asetil. Nah, ketika 1 putaran mampu memproses asetil koenzim A, mampu menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, dan 2 FADH, 2 CO2. Kalau 2 asetil koenzim A itu memerlukan 2 kali putaran. Untuk 2 kali putaran siklus Krebs menghasilkan 4 CO2. Nah, kalau di sini ketika Daur Krebs telah menyelesaikan 4 putaran, berapa CO2 yang dihasilkan? Nah, kalau 2 putaran menghasilkan 4 CO2, maka 4 putaran menghasilkan 8 molekul. Jadi jawabannya B. Lanjut. Contoh nomor 3, Pak kutipkan dari ujian masuk UGM tahun 2008, kode naskah 472, nomor soal 59. Ini mirip soalnya ini. Untuk memperoleh 12 molekul ATP, suatu reaksi glikolisis memerlukan glukosa. Nah, ini konsepnya. Jadi pada glikolisis yang memproses 1 molekul glukosa itu dihasilkan 2 ATP. Ketika memproses 1 molekul glukosa menghasilkan 2 ATP, maka ketika dihasilkan 12 molekul ATP, berarti berapa glukosa yang diproses? Berarti glukosa yang diproses kalau 1 menghasilkan 2 berarti 6. Jadi jawabannya D. Nah, demikian anak-anak pembahasan singkat Pak tentang respirasi aerob, yaitu tahap-tahap respirasi aerob. Nah, seperti saran Pak dari awal, Pak harap anak-anak banyak membaca. Setelah banyak membaca,
mulai ringkas poin-poinnya, kemudian berlatih mengerjakan soal. Nah, masalah soal itu sumbernya banyak sekali, dari mana saja anak-anak bisa cari. Dan nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, ya bisa video Pak ini diputar berulang-ulang. Dan masih juga kurang jelas, anak-anak bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.